Mungkin mulai ayat 9, Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," sudah perhatikan, "yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cukup jelas? Firman Tuhan sendiri bilang apa? Yesus akan datang kembali secara pribadi. Betul? Kita baca satu ayat lagi, bagian lagi dari 1 Tesalonika 4 sekarang. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ayat 15. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup." Jadi kalau nanti waktu Yesus datang yang kedua kali itu kita masih hidup, ya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka siapa yang datang, saudara? Tuhan sendiri. Jelas? Bukan malaikatnya, bukan nabinya, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas? Siapa yang akan datang nanti? Tuhan sendiri, ya. Jadi waktu Yesus bilang aku akan datang kembali, dia betul-betul akan datang kembali. Yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita lihat Matius 24. Kita buka Matius 24. Hal kedua mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, waktu Yesus datang, kita semua itu bisa melihatnya. Ya, Matius 24 kita baca ayat 30. Matius 24 ayat 30. "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan," saudara perhatikan, "semua bangsa," bukan cuma bangsa Indonesia atau Amerika, "semua bangsa di bumi ini akan meratap, dan mereka," siapa mereka? Ya semua bangsa, saudara, "akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Satu bagian lagi, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Kitab Wahyu ditulis untuk
menyatakan hal-hal yang akan terjadi kemudian hari, khususnya saat Yesus datang yang kedua kalinya. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi yang kedua, saudara, saat Yesus datang yang kedua kali, siapa yang bisa melihat dia? Semua orang. Itulah sebabnya sudah jangan percaya seperti yang sudah terjadi di waktu-waktu lalu. Ada hamba Tuhan berkata, ayo kita ke bukit. Di sana kita akan menyambut Yesus. Seakan-akan yang bisa lihat Yesus hanya mereka yang ke bukit itu, saudara. Tidak perlu, saudara. Ya. Saudara di Moraga, di Berkeley, di Oakley, waktu Yesus datang kita bisa melihat? Bisa. Itu kesaksian firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita tidak bisa tahu, tetapi kalau kita bayangkan planet matahari saja bisa dilihat dari berbagai macam tempat. Walaupun ya ada bagian yang tidak lihat, itu lihat bulan, tapi Yesus ingat pencipta matahari dan semuanya. Jadi somehow waktu dia nanti datang, kita tuh bisa melihat dia. Amin. Itu yang kedua. Jadi saudara tidak perlu nanti harus tur ke Yerusalem. Ayo Yesus mau datang, kita ke Yerusalem. Ya syukur-syukur kalau bisa ke sana ya bagus ya. Tapi tentunya bukan untuk ketemu Tuhan di sana. Ya. Yang ketiga, kedatangan Yesus itu secara tiba-tiba. Ya. Mari kita baca Matius 24 ayat ke-44. Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita baca satu bagian lagi, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, misalnya pencuri mau datang ke rumah saudara, dia telepon dulu enggak? Misalnya mau ke rumah Sergio, Sergio, I will come to your house tonight. Wah, kalau Sergio tahu dia langsung dia pentung. Ya. Mau masuk ini loh. Tidak mungkin, saudara. Ya. Artinya apa? Pencuri itu akan datang justru pada saat yang tidak diduga. Poinnya di sini apa? Memang ada tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi saatnya itu tiba-tiba. Seperti pencuri, saudara, yang tidak kita duga, tiba-tiba muncul. Itulah sebabnya, saudara, kita harus siap sedia. Jangan sampai, saudara, waktu Yesus datang, saudara lagi tengkar, lagi marah. Jangan sampai waktu Yesus datang, kita lagi bermalas-malasan, berbuat dosa. Wah, sulit, saudara. Yesus datang tiba-tiba. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata apa? Berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan dia akan datang. Amin. Yang keempat sekarang,
tanda-tanda diberikan, tetapi saat